Timnas Indonesia, siapa yang menyangka kalau bisa menjadi seperti sekarang ini? Dulu Indonesia mungkin hanya dianggap tim kacangan ketika tampil di level Asia. Namun sekarang situasinya berbeda, di mana skuad Garuda mampu menunjukkan hal yang berbeda. Tentu saja, berbicara soal peluang tim Garuda di round 3 ini, kecuali Jepang, secara matematis sama dengan tim-tim lainnya yang dianggap lebih berpengalaman. Meskipun begitu, Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SAFF menilai kalau sebenarnya masih banyak hal yang belum 100% dikeluarkan oleh Indonesia. Sehingga mereka memberikan isyarat kepada Australia, Bahrain, serta Cina untuk berhati-hati. Hal itu lantaran timnas Indonesia dianggap selalu penuh kejutan dan Arab Saudi benar-benar sudah merasakan sendiri ketika dalam 2 kali pertemuan tidak bisa menang. Terlebih dengan jajaran pelatih baru bersamaan juga bertambahnya pemain-pemain baru, membuat Indonesia seolah seperti sedang memakai topeng untuk menyembunyikan jati diri mereka. Di round 3 ini, harus diakui dari semua grup yang ada, grup C adalah grup yang persaingannya paling ketat. Hal itu lantaran semua tim kecuali Jepang terlihat saling mengalahkan. Dan terbukti jarak poin antara peringkat 2 sampai 6 hanya 1 poin. Nah, untuk Indonesia sendiri kini ada di posisi 3 klasemen sementara. Yang mana secara kalkulasi, tim Garuda masih berpeluang besar untuk finish sesuai dengan target yang diharapkan. Meskipun begitu, jangan terlena dan jangan terbuai. Karena bagaimanapun, persaingan di round 3 sangatlah berat. Karena peta kekuatan di grup ini beneran gak bisa ditebak loh. Yap, lihat sikon yang ada. Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SAFF menghimbau kepada tim-tim seperti Australia, Bahrain, dan juga China untuk benar-benar mewaspadai Indonesia. Hal itu lantaran timnas Indonesia dianggap selalu penuh kejutan serta sangat sulit dianalisis. Dan Arab Saudi benar-benar udah merasakan sendiri ketika dalam 2 kali pertemuan gak bisa menang. Terlebih dengan jajaran pelatih baru bersamaan juga bertambahnya pemain-pemain baru. Membuat Indonesia seolah seperti sedang memakai topeng untuk menyembunyikan jati diri mereka. Nah, apa yang menjadi perhatian SAFF sejatinya sejalan dengan ucapan mantan timnas Arab Saudi Sultan Al Saud, di mana pria 39 tahun itu mengatakan jika tim seperti Indonesia benar-benar sulit untuk ditebak. Tidak ada keraguan, pertandingan melawan Indonesia dikualifikasi mungkin di atas kertas mudah, tapi di lapangan kejutan mungkin terjadi, ujar Sultan Al Saud dikutip dari media Arab Saudi Win-Win. Lebih lanjut, SAFF pun juga menilai kalau Indonesia sudah seolah sedang berkamuflase di balik peringkat FIFA yang ada. Bahkan ketika undian awal grup C digulirkan, Indonesia yang ketika itu masih duduk di posisi 134 sungguh diremehkan. Namun sekarang ini, semuanya sungguh nggak seperti apa yang dibayangkan. Sebab, gimana ceritanya nih, timnas yang ranking FIFA-nya 3 digit tapi punya market value gila-gilaan. Yang mana angka itu jauh di atas Bahrain dan China, yang masing-masing memiliki market value ya cuma sekitar 158 miliar aja. Bahkan nilai dari Miss Hilgers seorang diri itu setara dengan satu skuad timnas Bahrain. Nah loh, dan gimana bisa nih, tim yang bahkan nggak pernah menang Piala AFF punya pemain-pemain yang berkarir di Serie A, Eredivisie, Jupiler Pro League, Championship, MLS, dan musim depan ada yang di Bundesliga. Selain itu, timnas Indonesia sekarang juga diisi jajaran pelatih yang statusnya legend besar. Patrick Kluivert pernah jadi top skor Euro 2000, menang UCL, Eredivisie, dan juga La Liga. Lalu, Alex Pastoor yang dijuluki sebagai profesor ahli taktik serta analis terbaik di Belanda. Kemudian ada Daniel Lanzat yang pernah membela tim-tim ternama seperti Ajax, Feyenoord, dan juga Twente. Serta ada Gerald van den Boek yang bahkan dia layak disebut pelatih legend dari Patrick Kluivert. Eredivisie, Liga Championship, dan sampai Piala Eropa bersama timnas Belanda sukses ia menangkan. Intinya, dari komposisi timnas Indonesia yang sekarang ini sangat-sangat nggak boleh dianggap sepele. Terlebih menurut penuturan pelatih timnas Tanzania, Hamed Zulaiman, yang kebetulan pernah uji coba dengan timnas dan diketahui cukup antusias mengamati perkembangan tim Garuda. Di mana dia bahkan mengatakan kalau masih ada banyak hal yang tersembunyi dari timnas Indonesia. Saya baru mengikutinya dan mereka punya tim yang baik. Mereka sedang membangun sesuatu yang bagus. Mereka punya pemain yang hebat, pelatih yang hebat. Ungkap Sulaiman. Dikutip dari Bola Sport. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya untuk sekarang ini Indonesia benar-benar harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Karena segalanya masih bisa terjadi. Namun, suka nggak suka, kita harus mengakui kalau timnas Indonesia yang sekarang ini memang ambisius dengan impiannya. Namun, perlu dicatat, ambisius yang dimaksud bukanlah tim ambisius yang menghalalkan segala cara ya. Tuh,
Nggak pernah kan kita saksikan tim ini guling-guling saat unggul, apalagi sampai menyogok sang pengadil lapangan? Dan melihat segala gebrakan yang ada, tampaknya PSSI beneran bukan lagi mengincar posisi 3 atau 4, melainkan posisi runner-up. Yang mana itu artinya sebuah tiket untuk lolos langsung ke panggung impian. Ya, mungkin di awal kita memang banyak diremehkan, tapi terbukti kita nggak akan pernah mau untuk membiarkan itu semua. Karena sejatinya Garuda tidak terlahir untuk berjalan, melainkan diciptakan untuk terbang. Kan gitu. So, tetap semangat dan sukses selalu. Semoga keberkahan senantiasa mengiringi perjalanan Timnas Indonesia menuju panggung dunia. Timnas Indonesia mendadak diakui sebagai yang terbaik. Pelatih Australia kirim peringatan serius jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Timnas Indonesia diakui sebagai yang terbaik oleh pelatih Australia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada Maret mendatang. Skuad Garuda sedang mempersiapkan diri untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Australia dan Bahrain pada bulan depan. Timnas Indonesia kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C di putaran ketiga dengan catatan 6 poin dari 6 laga. Mereka hanya terpaut 1 poin di belakang Australia yang berada di tempat kedua pada saat ini. 5 tim di grup C bersaing untuk memperebutkan 1 tiket lolos langsung ke putaran final. Karena 1 tiket teratas itu hampir dipastikan bakal menjadi milik Jepang. Lawan berikutnya adalah Australia yang akan digelar di Sydney pada 20 Maret 2025 mendatang. Itu akan dilanjutkan dengan laga kandang di Jakarta melawan Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025 mendatang. Menjelang duel kontra Timnas Indonesia, pelatih Tony Popovic menyampaikan peringatan kepada pemainnya untuk meningkatkan level demi bersaing dengan yang terbaik. Popovic menyadari bahwa Australia selalu melalui jalur playoff demi lolos ke putaran final Piala Dunia. Oleh karena itu, dia pun memberikan peringatan nih kepada pemainnya untuk meningkatkan standar. Dalam 2 Piala Dunia terakhir, kami lolos melalui playoff, namun kami tetap berharap mampu untuk finish di 2 besar. Itu bagus, namun jika kami berharap untuk bisa masuk 2 besar, kemudian kami harus menaikkan level, kami harus menaikkan standar. Ekspektasi Anda, ekspektasi saya harus lebih tinggi. Karena sejarah menunjukkan bahwa kami tidak sering melakukannya, kami tidak lolos secara otomatis. Namun, itulah yang harus kami lakukan. Kami seharusnya tidak menjauh dari itu. Tambahnya, dia pun memberikan peringatan kepada para pemain Timnas Indonesia untuk bisa meningkatkan kualitasnya. Socceroos adalah level tertinggi. Anda bermain untuk negara, itu harus elit dan yang elit akan bertahan. Katanya, jika Anda tidak elit, maka Anda tidak akan bisa bermain bagi Socceroos. Itulah yang pada dasarnya yang saya katakan kepada semua orang. Demikian ujarnya.